Samani adalah channel untuk pembelajaran uang kuno agar mempermudah bagi siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno. Pada video ini akan dibahas tentang koin bong sebagai koin darurat untuk daerah Nederland Indies atau Nusantara. Bong sebagai koin darurat dilatar belakangi oleh kondisi politik di Belanda yang sangat tidak kondusif, mengakibatkan tidak ada pengiriman koin duit dari Nederland, juga banyaknya koin duit yang dilipur masyarakat, sehingga daerah Nederland Indies Indonesia kekurangan supply atau persediaan mata uang. Dalam keadaan yang mendesak serta darurat, diputuskan dibuat koin bong yang terbuat dari lempengan tembaga persegi panjang yang ada di persediaan yang biasanya diimpor dari Jepang. Kalau pembuatan koin dengan dicetak atau cor, maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya mahal, sedangkan kondisi waktu itu sangat mendesak sekali, mengharuskan sesegera mungkin menyediakan mata uang. Akhirnya keputusan pembuatan koin dengan memotong lempengan tembaga persegi panjang tersebut dengan pertimbangan bisa dengan cepat memenuhi suplai mata uang, juga biayanya murah. Karena teknik pembuatan koin bong hanya melakukan pemotongan terhadap lempengan tembaga persegi panjang, maka bentuknya tidak beraturan, juga beratnya pun tidak bisa 100% seragam. Lempengan tembaga yang juga tidak seragam, maka yang agak tebal dibuat untuk nominal 2 stuyver. Kemudian yang tipis dibuat untuk 6 stuyver dengan panjang antara 10 cm sampai dengan 12,5 cm, dan nominal 6 stuyver ini diperuntukkan untuk daerah Ceylon atau Sri Lanka sekarang, yang pada waktu itu menjadi jajahan Belanda. Nominal bong 6 stuyver yang khusus untuk daerah Ceylon atau Sri Lanka disebut tangen. Sedangkan untuk daerah Nederland Indies Indonesia dibuat nominal bong setengah stuyver, 1 stuyver, 2 stuyver, dan 8 stuyver. Karena pembuatan bong ini dilakukan terus-menerus sejak tahun 1996, maka pada tahun 1999, Jepang sudah mulai kewalahan mengekspor ke Nederland Indies, sehingga pembuatan koin bong diberhentikan sementara dan baru bisa dilanjutkan lagi di akhir tahun 1799. Di awal tahun 1800-an, harga tembaga semakin mahal, sehingga berat setiap bong dikurangi. Untuk itu tidak perlu heran bila menemukan atau memiliki koin bong bertahun 1800-an mempunyai berat lebih ringan ketimbang bong dari tahun 1796 sampai dengan tahun 1799. Bahkan banyak koin bong yang tidak utuh, karena konon banyak masyarakat yang sengaja mengkikis sedikit bagian koin bong, dan kikisan bong tersebut dikumpulkan yang bisa dijual sebagai harga tembaga. Sehingga sering kita lihat koin bong yang beratnya jauh dari yang ditentukan, bahkan bentuknya pun menjadi semakin beragam. Pada bulan Februari tahun 1803, dibuat bong dengan nominal 8 stuyver dengan berat 154,40 gram dan dibuat sejumlah 395.200 biji, tapi hanya dibuat dalam kurun waktu 1 tahun saja dan dihentikan pembuatannya pada tahun 1804. Nominal setengah stuyver bong per tahun 1804 banyak terjadi pemalsuan, sehingga pembuatannya dihentikan pada tahun 1805. Bahkan di tahun 1804 ada masyarakat yang memotong bong nominal 1 stuyver menjadi 2 bagian yang bernilai setengah stuyver sambil mengkikis mengurangi berat bong. Cara tersebut bisa menguntungkan, tapi dianggap melanggar undang-undang sebagai perbuatan pidana. Dengan kejadian ini, maka tidak perlu kita heran bila menemukan koin bong nominal 1 stuyver, tapi bentuknya kecil sekali atau separuh dari yang seharusnya. Pada dasarnya koin darurat bong dibuat pada 3 periode berbeda. Periode pertama tahun 1996 sampai dengan 1806, yaitu masa Batavian Republik. Periode kedua dari tahun 1807 sampai dengan 1810, yaitu periode Kerajaan Holland. Dan periode ketiga dari tahun 1818 sampai dengan 1819, periode Kerajaan Nederland. Pembahasan koin bong dalam video ini sengaja saya uraikan secara global saja,
yang khusus saya tujukan untuk para pemula numismatik. Sedangkan pembahasan lebih detail yang diperuntukkan para pemain uang kuno yang sudah advance atau sudah lama di uang kuno dibahas pada video lainnya. Demikian informasi tentang koin bong sebagai koin darurat di daerah Netherlands Indies, Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.